Anu saja, cuman Coba santai dicek, saja, coba Pak. dicek. Belum, belum. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Selamat siang menjelang sore di siang hari ini. Kali ini kita bersama salah satu kepala badan atau kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muna, dan pada acara Kambau Muna Barakati, Kambau Muna Barakati lagi, Kabanti Kabar Muna Barakati, ya, benar ya? Ya, kali ini akan dipandu oleh saya, Bobi, bersama teman saya, Ibu Kinarti, dan akan memandu jalannya bincang-bincang pada hari ini yang terkait bagaimana kemudian kita bisa menggali isu strategis dan permasalahan yang ada di RPJM Kabupaten Muna yang tentu berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Muna. Dan di hadapan kita hari ini sudah ada Pak Yakob, ya. Beliau adalah salah satu kepala dinas di pemerintahan Kabupaten Muna. Kita akan bincang-bincang banyak terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan sampah. Baik, Bapak, mungkin pertama kami ucapkan terima kasih Bapak sudah hadir di Zoom ini kami. Mudah-mudahan berkenan dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada, dan mungkin langsung saja kita akan bincang-bincang panjang terkait dengan hal-hal pengolahan lingkungan, pengolahan apa yang berkaitan dengan lingkungan lah, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, Pak, kira-kira tugas pokok dan fungsi menjadi kepala dinas lingkungan hidup itu apa, Pak? Peran dan tanggung jawabnya kurang lebih seperti itu. Silakan, Pak. terima kasih. Sebelum saya menjelaskan yang menjadi tugas pokok daripada dinas itu, saya sebenarnya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Badan Litbang, di mana lewat inovasi yang dilakukan Pak Kabanti, saya kira ini sangat-sangat strategis sekali dalam rangka bagaimana mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di. Kemudian sesuai dengan tugas di Dinas Lingkungan Hidup, membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Bertolak dari situ, maka sesuai dengan fungsi saya, bagaimana menata lingkungan yang ada di dalam kota untuk dapat memberikan kenyamanan siapapun yang datang, akan yang tinggal dalam kota itu. Yang menjadi harapan saya selama berada di dinas ini, memberikan jaminan bagi masyarakat yang ada dalam kota dan sekitarnya, memastikan bahwa yang kunjung di Muna sesuai dengan tagline kita di Kabupaten Muna, Maiti Huna, maka kami di Dinas Lingkungan Hidup mengambil peran bagaimana mengembangkan kota, membersihkan kota untuk memberikan kepastian kepada pengunjung yang ada di sini. Itulah yang menjadi motivasi besar bagi kami yang ada di hidup untuk membantu Bupati dalam mewujudkan dengan buat Kabupaten Muna menjadi tempat untuk datangi wisatawan, baik dalam lokal Kabupaten Muna maupun luar. Baik, ya, memang menjadi kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Muna ini gampang-gampang susah, apalagi menangani masalah sampah. Ya, yang paling stretchingnya mungkin di pengolahan sampah juga ini, Pak, ya. Ya, kira-kira, Pak, apa yang memotivasi Bapak bekerja di bidang lingkungan ini? Apa yang bisa memotivasi Bapak untuk bisa bekerja lebih daripada Pak, yang Bapak miliki, misalnya seperti itu? Iya. Misalkan. Sebenarnya yang memotivasi saya pernah nonton di media kita, dinyatakan di situ bahwa
Kabupaten Muna itu sebagai kabupaten darurat. Saya sebagai putra daerah yang ada di Muna terpanggil jiwa saya. Waktu itu saya belum ada di dinas, tapi termotivasi di jiwa saya. Masa kok kita ini bertugas di Muna, kita membiarkan Muna hancur ini bahkan dinyatakan sebagai kabupaten darurat. Muna ini orang yang cerdas. Banyak masyarakat atau orang-orang Muna yang hebat di luar Muna. Begitu mungkin dia menonton bahwa Muna ini kita darurat sampah, sangat mempentingkan dan oleh karena itu saya sebagai kepala dinas dengan melihat kita Kabupaten Muna sebagai darurat sampah, saya turun dan untuk turun sendiri. Awal-awalnya saya masuk di sana kurang lebih 2 tahun saya berada di untuk bagaimana membersihkan kota yang darurat sampah ini menjadi kota yang bisa juga menarik sama dengan kota lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun kota yang lain. Ada program-program yang kita lakukan melihat sampah yang begitu berhamburan, baik di TPS, berjalan, kanal. Begitu pimpinan sudah memberikan tugas kepada kami, saya sebagai pimpinan masih mengambil peran apa yang menjadi persoalan saya bisa selesaikan. Alhamdulillah dalam waktu yang tidak lama, ya di tahun 2023 darurat sampah cabut baik oleh provinsi Muna itu dalam menjadi lagi sebagai kabupaten darurat. Baik, ya. Terima kasih menarik Pak Kadis ya. Berbicara tentang sampah, memang kalau lingkungan hidup ini kita di Muna masyarakat. Ketika berbicara lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup resminya itu akan kita Pak Kadis sudah menyampaikan tentang programnya dan kita keluar dari darurat sampah. Jadi luar biasa banyak kabupaten mungkin yang masih bergudang sampah dan kita bisa sudah keluar dengan kategori darurat. Untuk lebih rinci Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan kemarin supaya kita bisa keluar dari secara konkret? Ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, mengefektifkan jalur pada angkutan sampah, di mana pada TPS itu, TPS yang ada dalam kota Raha ini kurang lebih 32 TPS, akan ada beberapa TPS sekitar 40 lebih TPS, kemudian TPK-nya, kita efektifkan semua, dan orang yang bekerja sesuai dengan tanggung jawab di mobil sampah, uang, tugas kanal, kita maksimalkan semua. Alhamdulillah itu bisa kita wujudkan. Kemudian di samping itu, di samping berbicara masalah pilihannya, kita di Muna juga karena ruang terbuka hijaunya RTH-nya itu kuat, sehingga ada jalur-jalur RTH banyak saja rumput-rumput yang tumbuh, rumput-rumput liar yang tumbuh. Ini kita coba menjadi taman bunga yang ada baik dari median jalan maupun pada taman ruang terbuka hijau RTH bunga untuk menarik orang bahwa Muna itu indah dan Muna itu. Baik. Terima kasih. Berbicara tentang pengelolaan sampah, kita apresiasi Pak yang sudah dilakukan DLH dan sudah luar biasa kita sekali keluar dari darurat. Saya berbicara tentang pengelolaan sampah, tentu saya yakin Pak Bapak tidak akan sendiri. Sudah pasti melibatkan juga masyarakat Kota Raha yang ikut berpartisipasi dalam memelihara lingkungan kita. Salah satunya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, dan juga ada mungkin kelompok masyarakat ini Pak, saya kalau tidak salah nih Pak, saya mau langsung ke tentang kita di Muna. Seingat saya Pak punya 7 rumah pengelolaan sampah DLH, dan itu kita kemarin dinas kami badan dan tempat dengan itu untuk menempatkan sampah Bapak. Bisa Bapak ceritakan sedikit dulu tentang apa sih itu pengelola rumah sampah yang dibangun oleh dia? Ya, ada yang dibangun namanya itu TPS 3R. Yang dibangun itu. Karakter ini spesifik. Itu sayangnya itu dibangun pada
kecamatan-kecamatan, ya kecamatan khususnya kecamatan di luar kota, sehingga itu belum. Tetapi kami tetap ya bagaimana memanfaatkan TPS 3 ini menjadi bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di lapangan. Terus yang paling kami juga sangat berterima kasih dengan pemerintah daerah serta OPD, semua OPD ada kegiatan kolaborasi. Nah, memang cara kebersihan itu tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas itu, tapi bagaimana kita menggerakkan semua stakeholder, baik operator, sehingga apa yang kita harapkan seperti kemarin darurat sampah dalam waktu yang tidak terlama. Nah, peran OPD, semua OPD baik itu di jajaran dinas, badan, puskesmas, termasuk sekolah-sekolah di tingkat SMP dan SD mengambil peran bagaimana menata taman yang ada dalam kota ini dari tadinya rumput yang tidak berguna, olah menjadi taman kolaborasi, dan taman kolaborasi inilah dalam waktu yang lama bunga-bunganya tumbuh di mana-mana sehingga kota yang tadinya rumput hari ini bisa lihat pemandangannya bahwa bagian jalan sudah dipenuhi dengan. Jadi berkaitan dengan pengelolaan TPS 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle, ini juga betul kita berupaya untuk memaksimalkan fungsi itu sehingga di tengah juga bisa terjadi pengurangan. Juga harapan kita ke depan apa? Bagaimana semua stakeholder dan semua masyarakat rasa memiliki tanggung jawab yang ada. Baik. Jadi memang cukup kompleks Pak dalam menangani masalah lingkungan. Kira-kira Pak tantangan dari tantangan itu misalkan mungkin soal sumber daya kita, entah itu mobil sampah, entah itu para petugas sampah, ataupun bisa ceritakan sedikit untuk TPA itu menggunakan sistem apa Pak? Sanitary landfill kah, atau open dumping kah, atau seperti apa Pak? Kita lebih dan agar masyarakat juga para penonton kita. Baik, silakan Pak. Iya, kita memang masalah di daerah itu kali mulai dari angkutan, karena tidak kita sadari ternyata dalam ruas jalan kota Rakai 200 kilo lebih ini dilayani oleh 9 unit mobil yang kondisinya sudah 20 tahunan lebih. Jadi memang ini suatu masalah yang betul-betul sangat serius. Tetapi bagi kami, namanya ingin mau bekerja dan mau bekerja, bagaimana menyelesaikan persoalan, seberapapun masalah, kita upayakan kita bisa keluar dari persoalan itu. Alhamdulillah, walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas, fasilitas kendaraan yang terbatas, kita juga bisa memaksimalkan. Kemudian bisa mengefektifkan aparat-aparat honorer yang bertugas di sana kurang lebih 270 yang betul kita maksimalkan sesuai dengan masih ada di Batam, ada di Papua, ada juga di sana, dan ada di tempat-tempat yang taman-taman. Dan taman kita ini juga RTH kita cukup banyak, memang ada personil-personilnya di sana. Alhamdulillah kita efektifkan mereka. Kita hari ini juga kita bisa lihat hasilnya bahwa memang kita kemudian dengan TPA-nya tadi memang kita hari ini memang dibangun TPA ini sebenarnya TPA kita di Sudadi itu TPA modern yang diharapkan sebenarnya menggunakan landfill kelolaan. Tapi pada akhirnya karena saya masuk juga di sana sudah berproses dengan menggunakan open dumping, sehingga dengan open dumping inilah tidak terlalu maksimal. Tetapi hari ini kita mencari bagaimana caranya sehingga walaupun menggunakan open dumping kita tetap upayakan tutup, ya, mengurangi bau yang ada di TPA. Baik, untuk
hal lain Pak yang hari ini memang menjadi sorotan publik. Ada beberapa titik kabupaten ya, sama mungkin wilayah pasar. Kita lihat memang kemarin pas datang Bapak RI 1, kita lihat luar biasa para ASN ataupun honorer di Balitbang itu luar biasa kinerja. Kelihatannya di pasar itu cukup terlihat kebersihannya. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan. Ada juga yang satu titik yang hari ini banyak disorot oleh publik itu Pak, di Kun itu Pak, ada apa namanya genangan air di wilayah itu. Apa itu bagian dari tanggung jawab lingkungan hidup juga ini terkait kalau ada publik? Mana itu Pak? Iya, ini juga sebenarnya kita lewat di situ sekarang itu sangat tidak nyaman. Kan pastinya itu dibuatkan saluran pembuangan. Tapi kan kita juga tidak tahu. Tadi di Muda Olahraga, saya juga tidak tahu dari mana itu dibangun itu. Yang jelas bangunan itu seperti itu kondisi. Ada saran mungkin yang harus kita sampaikan juga ini, karena menurut saya itu air harus ada pembuangan. Kalau kita mau kembali ke bangunan yang sudah ada hari ini ditimbun, saya kira itu bukan menyelesaikan persoalan. Yang hari ini kita lakukan adalah ini kita cari airnya bisa kita buang dengan membuka saluran melewati kapalnya sendiri, atau karena yang lama itu dia menggunakan saluran yang ada gorong-gorong yang dibuat. Itu gorong-gorong itu tertutup sehingga itu menyebabkan air tersumbat. Iya, saya kira mudah saja sebenarnya itu kalau tinggal kita carikan gorong-gorongnya itu dibuka kembali sehingga air itu. Solusi terdekatnya itu seperti apa Pak? Karena hari ini saya lihat karena itu cukup mengganggu juga ketika jangan sampai kan apalagi dekat wilayah pelabuhan yang sampai menjadi sorotan dari para pendatang, para tamu, apalagi itu kalau tidak salah ada hotel terapung. Iya. Seperti apa itu Pak? Kira-kira apa yang bisa koordinasi dengan beberapa pihak atau bisa disampaikan? Iya, terima kasih. Saya kira ini bagi yang melaksanakan kegiatan itu yang membangun tempat, namanya saya juga tidak tahu itu tempat apa namanya, menjadikan atau tempat sarana olahraga, saya juga tidak tahu. Saya paling tidak ya beliau mungkin yang itu mungkin dicarikan solusinya, karena anggarannya kan melengket di sana, melengket di OPD yang bersangkutan, sehingga itu cepat-cepatnya mungkin dicarikan jalan solusi. Itu juga kita ada TPS kita itu malah sampahnya terbawa oleh air yang masuk di TPS. Mudah-mudahan kita berharap mungkin kita juga bisa menyarankan seperti lewat pimpinan mungkin agar yang melaksanakan kegiatan itu ada saluran yang tertutup sehingga air. Saya kira bukan pekerjaan berat itu, karena di dalamnya itu kan ada tanggul, tinggal tanggulnya dibuka, sudah dibuka insya Allah airnya kita turun pasti air. Baik, memang ini untuk menjawab yang ramai di media sosial. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kabar ini juga informasi. Iya. Pertanyaan. Benar. Jadi begini Bu, jadi saya pikir Pak Yakub ini juga ada salah satu kepala dinas yang ada pepatah bilang bukan di mana ladangnya tapi siapa petaninya. Karena beliau ini sebenarnya basicnya adalah peternakan dan peternakan. Karena beliau saya lihat ini lama di peternakan tapi hari ini mampu ternyata. Iya, itu yang paling penting. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu Hinarti yang akan melanjutkan lagi sambil kita santai-santai Pak, mungkin bisa minum. Iya. Agak siang nih Pak. Tapi mudah-mudahan penonton kita atau siapa saja mendengar kita hari ini mendengar penjelasan Pak Kadis lebih terbuka kembali. Wah, jadi tidak ngantuk mudah-mudahan mereka di luar sana Pak. Ya. Saya ini Pak mungkin akan berbicara, tadi Bapak menyampaikan bahwa selain Dinas Lingkungan Hidup juga yakin kita bahwa Bapak juga itu bekerjasama dengan stakeholder di luar sana, teman-teman relawan yang peduli dengan. Nah sekarang ini lagi kan Pak lagi ngetren itu kata-kata kolaborasi. Sebenarnya kalau tadi itu sebenarnya sudah kata-kata kolaborasi sebenarnya, tapi
kita akan menggunakan kata itu di sini sekarang. Di era sekarang lagi viral-viralnya lagi digunakan oleh banyak orang bahwa kita menggunakan kata kolaborasi. Kami juga di Badan Perlindungan mengandut sistem kerja kolaborasi. Terkait dengan pengelolaan sampah, mungkin kami ingin menyampaikan juga bahwa pada tahun lalu kami di Dinas Badan Perlindungan melakukan riset tentang penggunaan sampah. Jadi kita aplikasikan pada usaha peningkatan produktivitas tanaman jagung di Kabupaten. Itu sudah selesai risetnya dan kita sudah publikasi juga ke masyarakat dan rekomendasi sudah sampaikan di beberapa. Nah ini Bapak ada rencana nggak Pak? Ada rencana Dinas Lingkungan Hidup untuk berkolaborasi dengan para periset atau siapa saja di luar untuk mengolah sampah? Karena gini, kalau sampah itu ada dua jenis, ada sampah organik dan kalau kami di penelitian kemarin menggunakan sampah dan itu kita olah di salah satu rumah pupuk yang Bapak bangun di Bangka. Kita merasa ini adalah satu langkah awal untuk kita menggunakan bersama-sama sarana yang sudah dibuat. Gimana pendapat Bapak untuk kedepannya rencana-rencana? Kira sangat jalan dengan ini sebenarnya memang kata-kata kolaborasi ini kalau balik ini secara kita orang dulu itu dari zaman dulu gitu. Bersama sebenarnya pukadul dan kolaborasi di zaman modern seperti hari ini. Tapi di zaman kita dulu orang Muna itu sering kolaborasi ini sangat besar sekali. Karena sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Apa yang terjadi di hari ini dalam mengelola kolaborasi? Karena kita juga setiap hari Jumat itu kita kolaborasi untuk bagaimana membersihkan utara tadi. Bukan hanya sampah, tapi kita membersihkan yang biar baik yang ada di bahu jalan maupun membeli taman. Ini di Muna kita. Kemudian berkaitan dengan pupuk, gimana nih? Banyak sampah. Sesuai dengan programnya Pak Bupati, bahwa beliau akan mengembangkan jagung di masa akan datang. Dan beliau memang sudah macam riset yang beliau sudah berpikir bahwa untuk mengembangkan ekonomi kabupaten, memang ya jagung industri dalam. Memang jagung ini kita di Muna bukan daerah tambang yang, tetapi dulu di zaman leluhur Kabupaten Muna ini sangat terkenal dengan pangan, ya, Kabupaten kayak jagung maupun. Karena itu beliau lihat akan mengangkat ekonomi dari jagung untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup juga harus mampu menjawab ini. Bagaimana kita menyediakan sarana prasarananya dari sampah-sampah, dari daun-daunan yang tidak berguna, dalam sehingga inilah harapan kita. Saya juga diutus oleh beliau untuk melakukan banding ya. Ternyata di sana itu sampah-sampah dari 20 ton per mobil dalam satu hari saja, 20 ton saja, belum yang lain-lain, itu bisa menghasilkan 14 ton dijadikan dan 6 tonnya hanya itu menjadi resiko. Ini di sana bisa, kita lebih-lebih di sini. Jadi taman-taman yang bunganya setiap hari menghasilkan daun, bagaimana daun ini dikelola, yang lain dalam hal ini bantu petani meningkatkan tanam baik jagung maupun tanaman. Ya. Jadi memang ini repot juga kerjanya ini Bu, selain sebagai operator juga sebagai host. Tapi mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang nyambung, jadi maklumi ya. Baik. Selanjutnya mungkin Pak soal polisi kebijakan atau mungkin penegakan hukum. Secara volume sampah mungkin di seluruh Kabupaten Muna ini paling besar itu Kecamatan Katubu, kalau nggak salah. Tubuh dan Batali. Ya. Anda tidak punishment and reward, atau misalkan apa
apa namanya itu, apa ada sanksi enggak? Sanksi. Ada sanksi nggak Pak Iya. terhadap masyarakat atau institusi yang tidak tertib dalam membuang sampah? Lalu mungkin juga ada tidak? Mungkin Pak, mungkin bagus juga kalau ada penghargaan bagi mungkin kelurahan terbersih. Ya, apa Bapak punya rencana untuk membuat itu untuk agar apa namanya kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan ini? Ya, Ya. kemarin kan di lomba taman yang digagas oleh PLH Iya. mungkin ya bersama sekretariat daerah mungkin gitu Iya. dan cukup Nah, sukses. kayak kelurahan. Ya. Dan ya, apa tahu Bapak punya rencana, Oh, bisa iya. diceritakan sedikit? Jelas kita sekarang seperti kita katakan tadi bahwa yang ini adalah akan menjadi tanggung jawab utama kita segala-galanya di dalam. Sekarang apa yang digagas oleh pemerintah daerah dalam hal ini sekretariat Pemda Muna bersama jajaran kami, bagaimana melombakan taman yang ada, melombakan yang taman kita untuk meningkatkan motivasi kerja kita, jadi giat, nyaman orang berada di sekitaran itu, dan ke depan ini akan kita tingkatkan dengan bagaimana menggerakkan di semua lingkungan lewat desa, kemudian desa dan kecamatan. Sekarang kita libatkan masyarakat, sehingga masyarakat di sekitar itu merasa kepedulian tentang jawab bahwa sampah ini menjadi hal yang kita bersama. Kemudian bagi mereka-mereka yang tinggal dekat-dekat bantaran di lingkungannya berada, bagaimana? Sebentar itu justru menjadi masalah buat kita juga. Ya, dengan melibatkan aparat kelurahan bersama perangkat desa, terus kecamatan melibatkan, saya kira bisa. Kemudian mungkin soal Pak, saya turut merasakan bahwa tiap hari itu sampah saya diangkut. Sampah saya di Jalan Poros depan rumah sakit, tapi apa retribusi sampah apa itu? Juga ini ya, Banyak yang tanya itu Pak soal Iya. retribusi sampah apa sudah merata di seluruh wilayah yang memang diambil sampahnya seperti itu. Seperti apa itu Pak? Pak, ini pertanyaan sangat menarik sekali sebenarnya, sangat menarik, dan kami juga sebenarnya ini menjadi harapan ya. Nah, kita berpikir memang daerah ini jangan lain, tetapi bagaimana kita mengelola provinsi di daerah ini untuk sedikit memberikan ruang kepada pemerintah sehingga anggaran-anggaran yang lewat pendapatan dan anggaran itu akan lari kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian gimana tanya tadi, bagaimana dengan dapat restitusi sampah yang dan kami mencoba memotivasi dan bekerja secara maksimal bagaimana kita memberikan pelayanan, dan juga kita ikut dengan para penagih-penagih dengan di rumah itu 20.000, tapi kadang-kadang juga masyarakat ada yang kurang kepedulian, dan kadang-kadang juga dinyatakan sebagai semacam terkesan pungli atau bagaimana. Jadi kadang-kadang ada yang tidak membayar retribusi, sehingga harapan kami himbau kepada seluruh masyarakat yang ada dalam usaha dan masyarakat, tolonglah karena pembangunan ini adalah milik kita bersama, dengan uang bapak-bapak ibu semua para pemirsa dimanapun berada dalam kota Raha ini, tolong bagi dengan uang walaupun itu sedikit banyak, sehingga dengan dana-dana itu akan menjadi biaya operasional baik yang kita dilakukan lain, karena begitu dimasukkan langsung kita juga bawa di uang 1 sen rupiah pun tidak ada yang tertinggal di dinas lingkungan. Makanya saya juga himbau, mohon bahwa setiap penagih retribusi tolong diambil kupon retribusi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memberikan retribusi dan telah melunasi retribusi pada bulan-bulan sesuai dengan. Kemudian mungkin yang menarik juga kita bicara soal lingkungan, ada reward
lagi yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu Adipura. Adipura. Iya. Kira-kira Yang hampir terlupakan. yang hampir ini. terlupakan. Kira-kira untuk Adipura sendiri ini Pak, kita mungkin salah satu kabupaten yang belum pernah mendapat menerima Adipura ini sangat penting. Dan kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak punya rencana untuk bisa kita mendapatkan Memang kita sekarang kita juga bertugas di Delta ini bagaimana caranya bisa mudah-mudahan ke depan itu kita bisa jadi juga menerima. Kalau kita urut-urut, Kabupaten Muna ini kabupaten tertua di provinsi. Kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi tidak menjadi hal bahwa mematikan semangat kita. Kita berjuang terus-menerus dan ada yang harus menjadi perhatian daerah itu mendapat terminal itu memang tidak bisa dicampur bor seperti kita punya. Harus memang itu pelayanan roda 4, roda 2 yang berada di terminal itu kan pinjol seperti kita di Raha. Di Raha ini di terminal kita dikelilingi oleh para kan di depannya terminal saja itu menjadi tempat tumpang yang kita siapkan 2 tempat di pasar lainnya juga ini tidak bisa, harus memang ada perhatian lebih serius dari pemerintah, baik dari kesadaran karena berbicara Adipura ada sekolah-sekolah adiwiyata yang disiapkan, ada tempat-tempat sebenarnya untuk membuat supaya daerah itu bisa mendapatkan itu. Sebenarnya tidak harus semua dalam kota Raha. Ada spot-spot yang dibuat memang betul-betul kita yakini sesuai yang menjadi persyaratan dari kementerian itu dapatkan ya. Baik. Bisa sebenarnya. Jadi insya Allah saya yakin ke depan Muna bisa. Yang penting kita bersama-sama dan siap ada kepedulian terhadap masyarakat untuk mewujudkan. Saya pikir memang cukup komplit juga yang kita tanya ini untuk Pak Kadis ya. Salah dan disertakan. Iya, jadi sebenarnya kita ini Pak membuat inovasi ini bukan dalam rangka mengambil tugas-tugas stakeholder lain, tapi lebih pada kami mengkaji isu strategis, menggali dan permasalahan berbagai sektor di pemerintahan Kabupaten Muna yang kemudian bisa menjadi bahan kajian dan penelitian sesuai dengan tupoksi kita yang mungkin nanti pada akhirnya bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi buat kita daerah. Dan mungkin ada lagi sedikit pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan Pak Ibu Ginarti lagi, mungkin kita sudah cukup banyak. Iya, sudah banyak. Ini Ini kalau lihat Pak Kadis ini maunya kita agak lama cerita, tapi kita tadi sudah ada dibatasi waktu dan ini pertanyaan pamungkas ataupun masih kalau ada waktu kita bisa tambah. Ini kan ini agak pribadi pertanyaan. Iya. Kita tahu kenal Pak Kadis ini sudah berkeliling dinas kalau boleh saya katakan begitu. Pernah di pertanian, pernah di peternakan, sehingga menurut saya pengalaman Bapak itu sangat banyak. Tapi ini karena kita cerita hari ini tentang lingkungan hidup, jadi kita mau fokus pengalaman yang paling berkesan nih Pak selama Bapak memimpin lingkungan hidup sekitar 3 tahunan ya Pak. Belum baru 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Baru selesai 2 tahun, tapi alhamdulillah hasilnya sudah kita lihat. Apa kira-kira yang paling berkesan Bapak? Dan saya paling nampak benar. Awalnya itu adalah kota Raha. Kita bagaimana berpikir dengan kondisi yang sebenarnya menurut pengamatan kami dari kota Raha ini sangat indah, sangat luar biasa bagusnya. Di sini itu tidak akan terjadi kemacetan karena itu dibuat ruas-ruas jalan yang baik sehingga pada ruas-ruas jalan ini akan memberikan kepastian kepada pengguna jalan atau siapapun di situ yang lewat, salah tidak terjadi. Ruas jalan itu, di dalam ruas jalan ini juga itu sudah disiapkan dengan pohon-pohon yang membuat kenyamanan. Kewajibannya saja adalah bagaimana
sehingga pohon-pohon juga ini tidak menimbulkan dampak ya. Kemudian kita juga dinas hidup isi dengan berbagai kesempatan karena kita juga mengharapkan kemudahan daerah hanya memadai sehingga jadi hebat apapun kemampuan manusia, keinginan kita tanpa didukung juga dengan baik. Kemudian saya juga menyampaikan kepada bapak-bapak yang hari ini saya sempat menonton acara ini ya, bahwa memang kebersihan ini jadi perilaku. Sama kita juga dianjurkan bahwa kebersihan itu adalah itu kan lingkungan Allah sayangi, dikasih tambah lagi rezekinya dan diberikan kan tidak jadi kerusakan di muka bumi ini tanpa ulah-ulah. Karena itu kalau kita memperbaiki lingkungan berarti adalah pencipta kita mengembalikan kita dari kehidupan, kita juga akan bagaimana lingkungan yang kita tinggal kita ini. Kira demikian itu yang menjadi pesan dan kami atau hambatan ya. Tapi bagi saya hambatan itu adalah motivasi besar, menjadi tantangan untuk bagaimana kita keluar dari persoalan. Kita hidup ini juga tanpa tantangan, saya kira. Kira demikian, terima kasih. Dan saya juga lewat kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita semua, akan yang sempat mendengarkan acara ini kurang berkenan di hati, saya menyampaikan permohonan maaf dan saya diucapkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Sebenarnya masih ada. masih ada yang kita begitu. tanyakan, tapi itu gak ada apa-apa. Berikutnya kan jadi bisa jadi ini bukan yang pertama dan terakhir. Oh iya, siap. Seperti lagunya siapa ya? Siap. Tapi lebih pada kan begini Pak. Bapak ini salah satu jadi film. Nah, tentu kita juga sebagai yang junior ini untuk dimotivasi, beri wejangan seperti apa? Apa tips dan triksnya Pak untuk bisa menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Muna ini? Gitu Pak. Ya Kira-kira. memang saya sangat bersyukur kepada yang karena selama kurang 2 bulan selama di memang kita bekerja itu sebagai seorang dengan perintah kemudian kita sebagai umat yang dan yang menentukan nasib manusia itu datang. Tapi sebagai seorang aparat kan memang perintah pimpinan itu wajib, tidak ada kata yang tidak bisa di muka pimpinan, wajib ya siap, nanti kita jalankan. Kalau sudah tidak bisa, kemudian yang diharapkan oleh pimpinan betul-betul kita sesuai dengan tupoksi kita harus laksanakan lebih maksimal. Bahkan kalau ditargetkan 70 kita capai 90. Itu yang mudah-mudahan dengan itu kemudian tidak banyak urusan. Menurut saya kita fokus dengan tugas. Alhamdulillah siapapun pimpinan kita, Tuhan juga menghendaki diberi kepada. Ya, artinya ini mohon maaf ini dan teman-teman ya anggap ya Pak Bobi sebagai adik saya juga, keluarga saya, karena sudah disebutkan tidak salahnya kalau saya sebutkan, dan saya mohon maaf dengan teman-teman kalau itu mungkin tadi masih disiarkan, saya juga mohon maaf. Itu yang bicara adalah kata hati saya bahwa saya sebenarnya bekerja saya bekerja tidak neko-neko,
kerjakan. Kalau tugas pimpinan targetkan saya 10, jadi kita untuk tercapai. Insya Allah kita aman-aman saja. Ya. Terakhir mungkin yang ingin kita tanyakan, yang paling penting itu mungkin Pak, soal menjadi seorang kepala dinas itu kan sibuk Pak. Gimana Bapak membagi waktu terakhir sebelum kita closing ini, membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga, seperti itu Pak? Gimana? Kalau saya bisa, alhamdulillah masih bisa membagi waktu. Nah, yang kerja kita kan sudah terjadwal ya, dari jam sekian sampai jam sekian. Itu saya fokuskan menjadi tugas negara yang kita ini. Kemudian ada juga hal-hal yang namanya sebagai makhluk sosial yang bertetangga, bersahabat, berkeluarga. Kita sepandai-pandainya gitu. Bagaimana memanage pekerjaan di kantor kita selesaikan, kemudian kita juga nah, kita ini tidak hidup sendirian. Kita juga tidak disiplin bahwa saya tidak bisa menolong orang karena saya masih bekerja. Tugas kita yang penting kita. Ya kita. Keluarga, siapapun yang membutuhkan tenaga kita wajib. Karena teman kita kan mungkin kita closing dari Bapak. Closing ini Pak Bob. Belum. Ini pertanyaan terakhir, lalu kita closing. Oh baik. Karena Iya. juga sudah cukup panjang juga kita tidak bincang hari ini. Jadi ini untuk memotivasi juga kami nih, moto hidup Bapak apa sih Pak? 5 kata. Iya. Moto hidup Bapak. Pak. Nah, kalau saya prinsipnya simpel-simpel saja. Ya. Kemudian kedua, tidak pernah merasa curiga. Dia curiga negatif lah. Iya. Saya selalu curiga positif. Dan selalu positif. Ya. Tinggi ya. Ya, positif thinking lah. Ya. Kemudian ya segala sesuatu itu akan ya. Dan loyalitas yang pimpinan, kalau dari dia kakak saya harus saya hormati dan kalau dia punya kelebihan saya harus pimpinan atau dia usaha kakak-kakak gitu. Dan yang terakhir bangun setelah. Baik, saya pikir bincang-bincang kita hari ini cukup komplit juga. Kita sudah bicara soal kebijakan, sudah sedikit tanya-tanya pribadi. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan-bosan untuk hadir di studio mini Kabanti, Kabar Muna Barakati. Dan memang ini kita baru mulai satu episode. Ini episode kedua Pak. Walaupun dengan segala kekurangan, kami coba menghadirkan sesuatu buat masyarakat, entah itu informasi ataupun untuk pribadi kita sendiri yang berkaitan dengan kajian dan penelitian. Balik Pak. Baik. Ya. Mohon dimaafkan Pak kalau ada hal-hal yang kurang kita tanyakan atau kita sampaikan. Jadi mungkin seperti itu pemirsa Kabanti. Jika ada yang kurang itu hanya milik kami, dan kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Demikian kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa kita nonton mungkin anunya. Oh ya. Alhamdulillah.